Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan flying monkey. Masih banyak teman-teman yang bingung gitu ya. Abang, sebenarnya flying monkey narcissistic itu, mereka tahu nggak sih mereka dijadiin flying monkey? Abang, sebenarnya flying monkey narcissistic itu jahat nggak sih, Bang? Sebenarnya mereka tahu nggak sih kalau mereka tuh sebenarnya membela orang yang jahat, gitu ya. Nah, hari ini teman-teman saya mau bahas tentang tipe-tipe flying monkey dan lebih detail sedikit ya bagaimana cara menghadapi masing-masing tipe flying monkey tersebut supaya teman-teman jadi mengetahui lebih dalam. Dan ini satu hal lagi, kita teman-teman bisa saja secara tanpa sadar dijadikan flying monkey oleh seorang narsistik. Oke ya, mari kita mulai. Saya akan mulai dulu dari tipe flying monkey yang pertama. Flying monkey yang sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka itu dijadikan sekutu oleh si narsistik untuk melindungi kejahatannya dia. Dan ini biasanya jadi tipe favorit dari si narsistik. Dan mungkin dari kita semua teman-teman banyak yang mengalami menjadi tipe flying monkey yang ini. Narsistik itu biasanya akan menggunakan flying monkey yang baik ini melalui triangulasi. Artinya adalah seorang narsistik itu akan memainkan kartu sebagai korban, kemudian datang ya kepada orang-orang yang baik ini dan memainkan kartu dia sebagai korban sehingga orang-orang tersebut kemudian merasa kasihan kepada si narsistik. Mereka ingin berbuat kebaikan, mereka merasa bahwa mereka membela orang-orang yang lemah sehingga mereka termakan oleh si narsistik dan kemudian membenci gitu ya korbannya si narsistik karena mereka percaya si narsistik adalah korban. Kasus-kasusnya misalnya gini nih ya teman-teman, ketika misalnya ya seorang narsistik itu punya pasangan, kemudian dia melakukan perselingkuhan. Oke, ini bisa juga menjadi contoh sebuah triangulasi. Ya. Ketika misalnya perselingkuhan dia itu ketahuan dan korbannya yang pertama itu melabrak mereka misalnya, dia mengatakan kepada selingkuhannya itu, gitu ya, bahwa dia nggak kenal sama wanita ini, atau dia akan mengatakan bahwa si wanita ini adalah seseorang yang aneh, seseorang yang gila, yang mengejar-ngejar dia. Dia akan mengatakan banyak hal bahwa si wanita ini menyiksa dia, melakukan hal-hal yang buruk kepada dia. Dan dia bersikap dia seolah-olah korban. Nah, selingkuhannya dia ini mengira dia sedang menyelamatkan si narsistik dari wanita yang pertama tersebut. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu sedang dijadikan selingkuhan. Nah, wanita yang kedua menjadi supply-nya dia sekaligus menjadi flying monkey-nya dia untuk melawan korban yang pertama. Itu satu contoh. Contoh kedua, misalnya teman-teman kalian tahu nih, misalnya ya ada seorang narsistik tuh yang kerjanya tuh memanipulasi kerabat-kerabat keluarganya dia. Misalnya dia ke paman yang A gitu ya, dia meminjam uang ya, banyak berbohong. Pokoknya intinya banyak melakukan manipulasi lah kepada keluarganya A tersebut gitu ya. Nah, saking banyaknya kemudian keluarga A kemudian merasa marah dan merasa muak akan si narsistik tersebut. Nah, keluarga A tersebut kemudian tidak mau lagi membantu dia. Nah, ketika keluarga A itu tidak mau membantu lagi, si narsistik itu kemudian pergi ke keluarga yang lain dan kemudian memanipulasi data gitu ya dengan mengatakan bahwa keluarga A itu adalah keluarga yang jahat, kerabat yang tidak mau membantu, walaupun saya sedang berkesusahan, keluarga yang sombong dan lain-lain. Nah, keluarga B merasa bahwa mereka sedang membantu seseorang yang berkesusahan dan menjadi flying monkey-nya si narsistik untuk memusuhi keluarga A. Itu adalah contoh orang-orang yang dijadikan flying monkey yang sebenarnya adalah orang-orang baik, tetapi mereka nggak sadar akan hal tersebut. Oke, nah menghadapi flying monkey yang seperti ini, teman-teman, ini masih ada jalan untuk membuat kebaikan. Artinya adalah kalian tidak harus membenci mereka. Sadari kalau mereka itu sebenarnya sedang dimanipulasi. Jadi walaupun mereka dimanipulasi untuk membenci kalian, kalian tidak harus membenci mereka. Dan kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan mereka, kalian mungkin bisa meluruskan keadaan. Walaupun itu tidak selalu bisa berhasil, tetapi besar kemungkinannya kalau mereka adalah orang-orang yang memang baik, mereka mungkin saja bisa mendengarkan kalian. Tipe flying monkey yang kedua itu adalah flying monkey yang sangat mengidolakan si narsistik. Nah, kalau tipe flying monkey yang ini, teman-teman, dia nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Karena bagi dia, di mata dia sangat mengidolakan si narsistik. Dan dia akan mengikuti si narsistik kemanapun si narsistik melangkah. Artinya dengan orang-orang seperti ini, kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan berharap untuk misalnya menyadarkan dia misalnya.
sangat sulit untuk melakukan hal itu. Yang paling bisa kalian lakukan itu adalah menjaga jarak atau membuat batasan dengan mereka. Ini contohnya kalau misalnya kalian pengen tahu, ini seperti misalnya ada seorang narsistik gitu ya, yang membuat organisasi, membuat kumpulan gitu ya, menjadi pemimpin dari sebuah organisasi, mempunyai faham-faham tertentu gitu ya. Nah, ada anggotanya itu yang mengidolakan dia dengan luar biasa. Jadi walaupun misalnya ternyata organisasinya ternyata adalah organisasi yang tidak benar misalnya, kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang, karena dia sangat mengidolakan si narsistik, pemimpinnya dia, sekuat apapun kalian berusaha membuka matanya dia, kecil kemungkinan itu akan berhasil. Karena kalian berhadapan dengan seseorang yang sangat mengidolakan si narsistik. Yang paling bisa kalian lakukan adalah menjaga jarak atau membuat batasan dengan mereka. Yang ketiga, itu adalah tipe flying monkey yang sebenarnya itu iri dengan kalian. Oke? Jadi tipe flying monkey yang ini sebenarnya dia mengikuti si narsistik atau menjadi flying monkey-nya si narsistik, itu nggak ada urusan apapun dengan masalah antara kalian dengan si narsistik. Dia melakukan itu karena dia misalnya iri kepada kalian atau benci kepada kalian. Jadi prinsipnya adalah karena kalian itu adalah musuhnya dia, maka si narsistik adalah temannya dia. Ini mungkin kalian juga banyak menemui kasus seperti ini, di mana ketika kalian misalnya bermasalah dengan seorang narsistik, kemudian ada aja yang kemudian dengan sukarela menjadi flying monkey-nya dia atau sekutunya dia karena orang tersebut itu nggak suka sama kalian. Nah, untuk tipe flying monkey yang seperti ini, teman-teman, kalian juga tidak perlu mengambil hati dengan apa yang dia lakukan. Ingat, sebenarnya ini bukanlah soal masalah antara kalian dengan dia. Sebenarnya dia itu sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dia bersikap tidak adil kepada kalian karena dia tidak bisa mengendalikan rasa benci dan rasa cemburunya dia kepada kalian. Mungkin dia cemburu akan kesuksesan kalian, cemburu akan kehidupan kalian, sehingga dia menjadi hatersnya kalian. Nah, kalian tidak perlu mengambil hati dengan sikap yang dia lakukan kepada kalian. Ingatlah, dia itu sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Tipe flying monkey yang keempat itu adalah loyalis buta. Jadi kita tahu seorang narsistik itu kan selalu mencari supply ya, teman-teman. Ingat, supply itu tidak selalu supply ekonomi atau supply cinta. Dia mencari orang-orang yang loyal kepada dia. Dan ketika misalnya dia mengincar seseorang ya untuk bersikap loyal kepada dia biasanya juga akan melakukan love bombing. Nah, jadi andaikan misalnya nih ya, seorang narsistik yang misalnya dia ingin membuat sebuah perkumpulan, organisasi, atau apapun gitu ya, di mana dia menjadi seorang pemimpin misalnya. Nah, kemudian dia akan merekrut pengikut-pengikutnya dia, ya kan? Nah, misalnya ketika dia bertemu dengan seseorang yang ya kehidupannya tidak berlangsung baik lah, kehidupannya di bawah standar lah. Kemudian si narsistik memberikan materi-materi kepada orang tersebut, memperbaiki dalam tanda kutip kehidupan orang tersebut menjadi kelihatan seolah-olah lebih baik dari sebelumnya. Nah, tetapi kita tahu si narsistik tidak akan memberikan itu secara gratis. Yang dia harapkan adalah orang tersebut itu kemudian menjadi loyalisnya dia. Dan orang itu akan menjadi loyalis yang buta. Artinya apapun yang diperbuat si narsistik, dia akan loyal kepada si narsistik. Nah, tipe-tipe flying monkey seperti ini juga biasanya kita nggak akan bisa berbuat apa-apa dengan mereka. Ya, yang pertama karena mereka merasa kehidupannya itu diselamatkan oleh si narsistik. Dan yang kedua, mereka juga merasa bahwa mereka itu berhutang budi kepada si narsistik. Sehingga mereka hanya bisa membalas itu dengan menjadi loyal kepada si narsistik. Dan sekaligus si narsistik juga menanamkan kepada mereka bahwa mereka itu berhutang budi kepada dia. Sehingga mereka harus loyal kepada dia. Dan tipe flying monkey yang terakhir, teman-teman, itu adalah flying monkey yang melakukan pekerjaan kotor bagi si narsistik. Ini tipe-tipe flying monkey yang militan biasanya, teman-teman. Jadi ketika si narsistik itu memfitnah kalian gitu ya, menyebarkan rumor-rumor yang buruk tentang kalian, mereka juga akan melakukan hal seperti itu. Mereka benar-benar menjadi replikanya si narsistik untuk menjatuhkan dan menyakiti kalian. Mereka akan menjadi garda terdepan untuk menyerang kalian dan menghancurkan hidupnya kalian. Walaupun kalian mungkin tidak bermasalah dengan mereka, tetapi mereka tidak peduli akan hal itu. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang sama aktifnya dengan si narsistik untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si narsistik
untuk menghancurkan kehidupan kalian. Nah, untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, teman-teman, kalian harus melihat kasus per kasus. Kalian tidak harus selalu menanggapi serangannya mereka, tetapi kalian harus punya dokumentasi untuk menghadapi serangan fitnah-fitnah atau serangan-serangan hukum dari mereka. Sehingga suatu saat, bila itu berlangsung pada level yang lebih serius, kalian punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kalian itu tidak bersalah. Kalian punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua yang mereka lakukan itu adalah fitnah. Ada baiknya kalian mendokumentasikan segala sesuatu, ada baiknya kalian juga membuat support system bagi kalian yang mungkin bisa berguna untuk membantu kalian suatu saat nanti, bila misalnya keadaannya berlangsung lebih serius. Oke? Nah, teman-teman, itu adalah beberapa tipe flying monkey dan bagaimana cara kalian menghadapi masing-masing tipe tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.